Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 153420070 kelas 5B. Afektif adalah ilmu yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, baik itu konsep diri, kesehatan mental, dinamika kelompok, pengembangan ego, perasaan, dan juga motivasi. Strategi pembelajaran afektif adalah suatu metode dalam proses pembelajarannya yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik, dan sikap sopan dan tidak sopan, yang diukur dan tidak dapat diukur karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri seseorang. Selanjutnya, teknik penerapan strategi pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif adalah proses pembentukan sikap dan juga terdapat dua proses yang termasuk dalam kategori strategi pembelajaran afektif, yaitu yang pertama, pola pembiasaan. Proses pembentukan sikap dapat dilakukan dengan pola pembiasaan, baik pembiasaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penanaman sikap ini diberikan bersamaan dalam proses pembelajaran dan sepanjang terjadi interaksi antara guru dan anak di lingkungan sekolah. Proses penanaman sikap ini akan sulit dilakukan jika tidak terjadi interaksi secara langsung. Yang kedua, ada modeling. Pembelajaran sikap juga dapat dilakukan melalui proses modeling, yaitu proses penanaman sikap dengan cara mencontoh. Proses modeling ini adalah proses peniruan anak apa yang dilihatnya pada didikan orang lain. Peniruan ini bisa saja diawali dengan rasa kagum atau rasa senang. Karenanya cenderung peniruan ini banyak dilakukan terhadap idola atau orang yang dihormatinya. Kemudian latihan penerapan pembelajaran afektif. Yang pertama, latihan hidup tertib dan teratur. Yang kedua, latihan hidup bersosialisasi. Yang ketiga, menanamkan rasa sikap tenggang rasa dan toleransi. Yang keempat, merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, latihan mengendalikan emosi. Yang keenam, melatih anak untuk dapat menjaga dirinya sendiri. Dan yang ketujuh, menanamkan rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Yang pertama ada receiving atau penerimaan. Terdapat awareness, kesadaran untuk menerima, willingness, kemauan untuk menerima, dan control atau select attention, yaitu perhatian atau kemauan. Yang kedua ada responding, merespon atau tanggapan. Terdapat acquiescence in responding atau kesiapan untuk menanggapi, ada willingness respond, kemauan untuk menanggapi atau merespon dengan sukarela, ada satisfaction in respond atau kepuasan terhadap respon. Ketiga ada value atau penilaian. Terdapat acceptance of value, menerima nilai, ada preference of value, membawa nilai yang berbeda. Ada komitmen atau kesetujuan terhadap nilai dengan suatu alasan. Yang keempat, ada organizing atau pengorganisasian. Terdapat conceptualization of value atau cara anak membuat konsep menjadi satu. Ada organizing of sistem atau pengorganisasian melalui nilai. Dan yang kelima ada characterization by value. Terdapat generalization atau kemampuan melihat suatu masalah dari sudut pandang. Ada characterization atau mengembangkan pandangan tertentu yang memberikan corak tersendiri pada kepribadian diri. Kemudian ada ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang anak mencakup menghafal atau remember, memahami,
atau understand, menerapkan atau apply, menganalisis atau analis, mengevaluasi atau evaluation, dan membuat atau create. Karakter merupakan bagian dari ranah afektif. Pada dasarnya, pendidikan karakter adalah proses internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik melalui berbagai kegiatan yang mendidik. Internalisasi diartikan sebagai proses penanaman dan penghayatan terhadap suatu ajaran atau doktrin atau nilai sehingga menjadi keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Kemudian ada karakteristik sosial emosional. Kecerdasan emosional seseorang akan dipengaruhi pada kehidupannya di segala bidang, baik itu terhadap prestasi belajar maupun pekerjaannya, baik ketika membina hubungan dengan teman dan masyarakat dalam lingkungan yang sempit maupun lingkungan yang luas. Mengembangkan kecerdasan emosional pada anak tetap harus menggunakan metode bermain, karena dengan metode bermain, anak itu mudah dengan melaksanakan dan tanpa adanya suatu keterpaksaan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan dan kami amati di TK Damhil, kecerdasan spiritual pada anak di TK Damhil kini lebih menuju kepada pembiasaan mereka, seperti mereka berdoa setiap hari yang dilakukan sebelum belajar, sebelum makan, sesudah makan, dan selesai belajar. Adapun mereka melaksanakan zikir dan doa bersama setiap hari Jumat, karena lewat kegiatan-kegiatan tersebut itu termasuk salah satu cara guru mereka untuk menanamkan kecerdasan spiritual pada anak usia dini. Selain itu, di TK Aster itu pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kebanyakan kegiatannya itu lebih banyak ke ekstrakurikuler. Maka anak-anak jarang melakukan kegiatan di dalam kelas, tetapi mereka melaksanakannya kebanyakan di luar kelas. Itulah video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.